orang-orang Bani Israel, khususnya pemimpin-pemimpin mereka, itu mencampur adukkan pemikiran mereka dengan kitab sucinya, yaitu mencatat, menulis pemikiran mereka di kitab suci itu, sehingga umatnya bingung dari kitab suci yang asli dan mana ini pemikiran-pemikiran, keinginan-keinginan dari pemimpinnya. Itulah yang dimaksud mencampur adukkan yang hak dengan yang batil. Lalu pemimpin-pemimpin mereka ini menyembunyikan sesuatu dari kitab suci yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti adanya Nabi Muhammad SAW dihilangkan, disembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya, padahal mereka mengetahuinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jamaah sholat isya rahimakumullah. Pagi ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 42. Untuk itu Bu Hindun mohon dibaca. Monggo Bu Hindun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Tadi sudah dibaca oleh Bu Hindun, yaitu surat Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batili, dan janganlah kamu campur adukkan yang hak, yang benar dengan yang batil. Wa taktumul haqqo, dan kamu sembunyikan yang hak. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahuinya. Ini terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat ke-42. Nah, di ayat ini kita fahami bahwa wala talbisul haqqo bil batili, Allah melarang orang-orang Yahudi untuk mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maksudnya pada saat itu pemimpin-pemimpin Bani Israel itu mencampur adukan pikiran para pemimpinnya, gagasan para pemimpinnya, itu dimasukkan kitab sucinya, yaitu Taurat. Sehingga sebagian orang itu, bahkan keseluruhan dari Bani Israel itu tidak paham mana itu pemikiran pemimpin mereka dan mana itu kitab sucinya, yaitu Taurat. Karena apa? Isi Taurat itu diisi juga dengan pikiran-pikiran dari pemimpin Bani Israel, yang mana pemimpin-pemimpin Bani Israel ini punya kepentingan, punya keinginan. Nah, kalau sudah punya kepentingan, punya keinginan dimasukkan di kitab suci, tahulah, atau contoh umpamanya saya punya keinginan, punya kemauan, lalu saya masukkan di Al-Quran dan itu dianggap dengan kitab suci, maka inilah yang dimaksud mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang hak itu adalah kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kitab Taurat. Dan yang batil itu adalah pemikiran-pemikiran,
keinginan-keinginan pemimpin-pemimpin Bani Israel yang dimasukkan ke dalam kitab sucinya. Lalu di ayat selanjutnya yaitu wataktumul haqqo, dan kamu sembunyikan yang hak. Maksudnya Bani Israel, khususnya pemimpin-pemimpin Bani Israel ini menyembunyikan isi dari kitab sucinya, yaitu kitab Taurat, yang mana di dalam kitab Taurat itu ada nama Muhammad, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Muhammad ini diutus juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena pemimpin-pemimpin Bani Israel ini tidak suka ada nabi dari kalangan selain mereka, maka nama Nabi Muhammad ini disembunyikan dan mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahuinya. Nah, inilah cara pemimpin-pemimpin Bani Israel mengelabui dari umatnya apa yang ada di kitab sucinya, yaitu kitab Taurat, yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak sesuai dengan kemauannya, maka sebagian isi dari kitab suci itu dihapus atau disembunyikan oleh para pemimpin mereka. Jadi kesimpulannya bahwa orang-orang Bani Israel, khususnya pemimpin-pemimpin mereka, itu mencampur adukan pemikiran mereka dengan kitab sucinya, yaitu mencatat, menulis pemikiran mereka di kitab suci itu, sehingga umatnya bingung mana ini dari kitab suci yang asli dan mana ini pemikiran-pemikiran, keinginan-keinginan dari pemimpinnya. Itulah yang dimaksud mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Lalu pemimpin-pemimpin mereka ini menyembunyikan sesuatu dari kitab suci yang tidak sesuai dengan keinginannya, seperti adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dihilangkan, disembunyikan, tidak disampaikan kepada umatnya, padahal mereka mengetahuinya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.